Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ Fakatis samawati wal ardh musibah li ummati Muhammadin. Qila ya Rasulullah ayyu musibah? Qala sallallahu alaihi wasallam dhihabu Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Seluruh bapak-bapak, para pejabat Samsat Jakarta Barat yang saya muliakan, segenap pegawai Samsat yang saya hormati dan saya banggakan, DKM Masjid At-Taqwa Samsat, dan juga para tamu, hamba-hamba Allah, shaimin dan shaimat, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Pertama, bersyukur kita sehat. Alhamdulillah puasa kita hari ini ke-23. Saya doakan bapak-bapak semalam gol dapat Lailatul Qadar. Amin. Semalam tuh 23 malam ganjil. Saya percaya bapak-bapak semua gaspol ibadahnya. Amin. Itu saya lihat wajah-wajahnya wajah ngantuk, berarti semalam begadang gaspol 23 malam ganjil. Amin. Ini yang luar biasa, tapi kita sehat, Pak. Ya Bapak, saya lihat seger-seger semuanya. Yang terhormat Pak Polisi, semangat, ya kan? Apalagi yang lagi ngitungin tabungan duit karena mau persiapan mudik. Nah ini udah ada wajah-wajah yang pengen mudik, pengen silaturahmi, mudah-mudahan mudiknya lancar ya. Diberikan keamanan, Pak Polisinya sehat, ya semua keamanan ketertiban masyarakat bangsa negara kita. Dari ujung ke ujung transportasinya lancar dan gak ada masalah. Mudah-mudahan tahun ini kalau bisa bukan mengecil jumlah kecelakaan mudik, tapi kalau bisa kita doain gak ada kecelakaan. Amin ya robbal. Sehingga kita enak tuh Pak yang mudik ke Jawa, ke Sumatera ya. Mudah-mudahan itu bagian dari silaturahmi, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai saudara, mencintai orang tua, bapak ibunya yang masih ada di kampung, yang masih hidup, yang mati juga sama. Kita ziarah kubur, ke kuburannya di mana? Sumatera. Ya nggak apa-apa. Silaturahmi di situ, bacain Fatihah. Kalau bapak yakin, bacain Yasin, tahlil, doain. Keberkahannya itu silaturahmi ziarah kubur ke Jawa, Sumatera, Sulawesi itu memberkahi kita bersama keluarga kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kalau sholat jenazah itu Pak, kenapa sholat jenazah itu ada Allahumma ighfir lahu? Rasulullah Allahumma ighfir lahu. Ketika jenazah cewek, Allahumma ighfir laha. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad ngasih contoh, orang mati juga masih didoain. Orang meninggal doanya kita diterima oleh Allah. Apalagi bulan puasa kayak gini, insya Allah. Semalam bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, tentu kita sudah gaspolnya mulai dari maghrib. Ada jamaah, ada yang tidak apa-apa lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada kolam, udah makanan, udah ada es ya kan.
Ya nggak apa-apa Pak, hajar aja orang itu memang sunahnya ini Pak Polisi, sunahnya makannya cepet kalau azan, langsung aja. Jangan malah saya pengen dapat pahala yang banyak dengar azan maghrib malah nggak pengen minum, nggak pengen makan, itu malah salah itu. Oh jangan cepet aja itu langsung dengar azan baru nanti menjalankan sholat. Ya tentunya ada yang pengen langsung makan nasi, ada yang tidak, itu nggak ada masalah Pak, masalah teknis aja itu ya. Masalah hobi dan kebiasaan. Saya Pak Ustadz buka puasanya cuman gorengan 7 biji, esnya 3 gelas, sama lontongnya 6. Kalau ditanya Ustadz udah makan belum? Belum. Kenapa belum? Karena belum makan nasi. Itulah orang Indonesia. Buka puasa udah segitu banyaknya belum makan. Ya nggak apa-apa. Nanti di menit setelah itu saya kasih judul sempurnakan semangat puasa di akhir itu gitu Pak. Dari maghribnya nanti malam kita isaknya jamaah, itu amalan akhir tuh Pak. Setelah isaknya jamaah kita ba'diyah isya, ya kan? Ada kutub kita dengerin, nggak ada nggak apa-apa. Imam selalu sedang berkarya ajarahumullah. Kita berdiri sama-sama kita sholat tarawih. Berapa rakaat Kiai? Ya yang 23 monggo, yang 36 ada, yang 11 ada. Kalau dari 50 orang begini, kalau saya suruh milih 36, 23 atau 11, rata-rata milihnya berapa? Milihnya yang gaspol 11. Nggak apa-apa Pak Polisi. Kita emang kalau yang 36 ya harus sering-sering minum jamu mugeli, ya kan? Apalagi kan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang model gitu nggak jelas, kita nggak usah ngikut ya Pak ya. Cari imam, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kepanjangan juga kita ngantuk dan akhirnya capek mikirin makanan, jadi nggak fokus. Cari imam tuh yang sedang-sedang aja. Jadi bacaannya masih masih kelihatan gitu loh Pak Pasokan. Karena ini sudah kunut, biasanya surat yang inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Disambung boleh. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Masih ada napas tuh Pak. Jangan Allahu akbar, Allahu hamdan, Rabbana lakal Allahu akbar. Kapan baca subhanallah wa bihamdihi. Nah, jadi imamnya perlu ditata. Bapak boleh ngasih masukan tapi jangan marah-marah. Lo imam salah, jangan. Ajak bicara yang baik-baik. Ayo kecepatan Pak Ustadz, bacanya jangan cepat-cepat. Nah saudara, di akhir bulan Ramadan ini tadi ayat surat kedua ayat 185 ini luar biasa. Ini ada pesan murid. Setelah nanti kita tarawih selesai, sholat apa Bapak? Witir. Sebelum witir kan baca doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Nah bapak-bapak udah 23 hari puasa gini, kamilin hafal nggak? Saya nggak hafal, saya buka aja itu WA internet ada doa kamilin, ada nggak Pak? Kalau nggak hafal ya baca aja. Ada yang ditempel di tembok begini. Tapi sebaiknya hafal, karena bapak puasa sholat tarawih kan sekarang umur 40 tahun, berarti tarawihnya itu udah 20 tahun lebih. Yang umurnya 50 tarawihnya udah 30 tahun lebih. Karenanya doa kami ini tiap tahun ya itu doa. Sama kayak berhaji Pak. Labbaik Allahumma labbaik, itu doa. Dan kalau muter bacaannya apa sama aja, kalau tawaf gimana, sa'i gimana, ya gitu doa. Di YouTube ada. Makanya manasik sekarang berapa? Nih tahun ini pasti ada jamaah yang mau bergaji, baik reguler maupun yang resmi apa tuh khusus maupun yang furoda. Silahkan yang berangkat haji cek aja di Google, semua ada. Dari Kementerian Agama ada, dari Agama, dari mana. Bapak dengerin aja. Sama kayak tadi doa kamilin, ketik YouTube. Oh iya kata Ustaz benar tadi ada. Sambil dihafal. Tapi saya udah hafal 23 hari belum hafal juga nih, nggak apa-apa.
Karena makna filosofi kamil itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan iman saya sempurna. Walil faraidika mu'addin, supaya saya bisa menjalankan semua kewajibannya. Puasa. Ini sekarang apa nih Pak? Lagi zakat. Oh, saya diingati Ustaz Cakmur tadi saya belum bayar zakat. Yang udah bayar zakat saya baru istri saya sama anak. Nah sekarang nanti Bapak pulang, bayarnya di masjid yang terdekat Bapak lah. Di mana kita makan, kita tidur di situ. Maaf ya Pak, hidup di situ. Pak RT di situ, bayarnya di situ. Duit zakat jangan dibawa pulang kampung Pak. Iya nek teko kampung nek gak nek sampai nang dalam kecelakaan repot. Bayar zakat sebelum mudik, itu yang benar. Wah itu berapa sih zakat? Ya ilaha illallah. Beras yang paling mahal berapa? Di musola saya 45. Kemarin di masjid, salah satu masjid 55. Berarti berasnya bagusan. Ada yang 65, ada yang 70. Alah wis tak lempenge, Ustaz, cepet. Anak saya 5, berarti tambah suami istri 7 kali cepet 700, gak usah dikembaliin. Tulis zakat fitrah keluarga besar Bapak anu 700. Itu sisanya untuk infak, bisa-bisa juga malah zakat mal. Kalau Bapak mau ngitung zakat mal lebih cakep lagi. Alhamdulillah. Yang bisa ngitung zakat mal ya diri kita Pak. Kalau kita gajian 5 juta, 2,5%, 2.500 kali 5. Wah, berapa tuh 2.500? 25.000 kali 5. 25.000 kali 5, insya Allah saya salurkan. Di kanan kiri aja Pak, nggak usah di jalan-jalan, nggak usah ke Cianjur, nggak usah kemana tahu. Rumah Bapak Ciledug ya Ciledug, rumahnya Tangerang ya Tangerang, rumahnya Bogor ya Bogor. Kanan kiri itu pasti ada. Di sana ada janda-janda. Jangan dipilih janda yang cantik saja. Janda yang tua juga dikasih. Kalau janda yang cantik, Bapak urusannya lebih beda lagi tuh, Bapak polisi ya. Jadi jandanya semua, yang duafa, yang yatim, yang miskin. Nah, itu. Ini akhir Ramadan ini evaluasinya, ya Allah, 23 hari kemarin saya ngapain aja, apa yang ketinggalan, apa yang belum saya lakukan di 23 hari ini. Ayo Pak, amal lagi diobral, pahala nggak karu-karuan. Kebaikannya dilipat gandakan, semua doa Bapak diterima, dosa-dosanya diampunin. Enak apa enak? Enak banget Pak. Kalau kita nggak manfaatin sekarang, kapan lagi Pak? Enggak Ustaz, saya nunggu lebaran. Salah. Sampai lebaran baru minta ampun nama Allah, keliru. Kalau lebaran minta ampunnya itu minal aidin wal faizin, nama kanan kiri Bapak Ibunya, cangcingnya, Pak Lek, Pak D, tetangga, Pak RT, Pak RW, tokoh, pejabat semuanya saling berteman tuh minta maaf. Karena nanti orang yang punya dosa dengan masyarakat selama belum saling minta maaf bahaya. Ya, jangan sampai dosanya istri kepada suami juga harus minta dihalalkan di situ. Maka kalau minal aidin semestinya idealnya itu suami istri duluan. Jangan mau keluar kemana tahu, udah salaman, bojone urung repot. Istri yang kita tiduri tiap hari, istri yang berkel melayani dan lain sebagainya, istri yang nggak mau minta maaf karena gengsi, suami ini yang mono juga. Gua tunggu-tunggu, bini gua gak bisa maaf juga nih. Ah, biarin aja deh sampai nah ribet itu Pak. Kalau dia lupa udah Bapak aja rangkul. Kita lebih baik siapa yang minta maaf duluan itu yang mulia Pak. Itulah Islam. Nah, dan bapak kita nih kalau tidak mau memaafkan kesalahan, contoh nih teman kantor nggak mau memaafkan, itu doanya malaikat dan diamini oleh Allah apa? Ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang tidak mau saling memaafkan. Diamini kan Nabi. Amin. Masya Allah Pak. Naudzubillah. Nah, kita Pak lapar, haus kayak gini nih Pak nih. Masa didoain malaikat terus kita puasa nggak diterima? Maka ada hadis kam min soimin. Kam siapa orang? Min dari soimin orang puasa. Laisa min siami, dia nggak dapat apa-apa tuh puasanya. Illal ju, kecuali lapar wal atos haus doang. Nah ini Pak nih. Ini evaluasi Pak, rugi dong Pak. Sahur, bangun, ngantuk, makan. Siang hari kita begini, mana panas-panas, lagi jaga posko, kerja di lapangan,
hausnya nahan, kuat sih puasanya mah, tapi kagak dapat pahala, kan rugi Pak. Ayo Pak, ini mumpung masih 7 hari lagi. Ya Allah, kayaknya puasa saya kemarin nggak bener nih, bener. Kata Ustaz Camur, saya harus evaluasi. Yang bisa ngevaluasi bukan orang lain Pak. Kalau puasa mah diri sendiri dengan Allah. Nggak ada orang yang bisa mengevaluasi. Apakah Bapak ini puasanya lebih hebat, lebih jos? Nggak ada. Apa pura-pura dia teler, pura-pura dia puyeng, pura-pura lemes, dia puasanya lebih baik? Enggak juga. Yang bisa mengevaluasi puasa adalah diri kita sendiri. Nah saudara, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, apal kita. Ini bulan, jangan sampai kita nggak menghatamkan Al-Quran. Saya belum hatam, Ustaz Jamur, hatamin. Saya baru separuh, gaspol. Makanya Lailatul Qadar ini digaspol Pak. Udah nggak usah ada amalan yang lain. Yang tadi kan udah nih, terawih, witir, Bapak Quran dulu, jangan tahajud dulu. Waktunya kan kalau selesai terawih jam berapa Pak? 9 misalnya. Jangan tahajud dulu di situ. Quran aja gaspol dulu 2 juz, 3 juz kan bisa tuh. Kalau malam ganjil, kalau malam genap gimana Ustaz? Boleh juga sama. 10 hari akhir itu intinya memang disuruh gaspol ibadah. Tapi terutama malam ganjil, karena para ulama di berbagai kitab kuning mengatakan malam ganjil adalah malam insya Allah Lailatul Qadar. Amin. Tapi sengaja nggak dikasih tahu bapak-bapak ini, wih, Lailatul Qadar semalam enggak. Lailatul Qadar nanti malam 25. Kagak. Malam Lailatul Qadar malam 27 enggak dikasih tahu Pak. Kenapa? Biar rajin 10 hari gaspol ibadahnya. Soalnya kalau udah dikasih tahu, Cakmur tahun ini Lailatul Qadar malam 29. Nah, kita malas tuh. Malam 21 malas, 22 malas, 23 malas. Malas ibadah. Makanya malam ini Pak, walaupun malam genap, tetap baca Quran. Setelah baca Quran, Bapak ngapain? Gak usah tidur dulu. Sholat sunat tobat 2 rakaat. Usoli sunata taubati rokaata ini lillahi ta'ala, bacaannya podo sama. Sholat tobat Pak. Yang membedakan apa? Nek sholat duha kan pagi, sholat tobat malam. Usoli sunata duha pagi. Jangan sholat duha pada isya. Itu goblok namanya, nggak ngaji dia. Sholat tobat pagi juga bukan waktunya. Sholat tahajud kok jam 8 pagi ya salah juga. Tapi sama gerakannya, bacaannya sama, beda nawaitunya saja. Bisa ya Pak, saya yakin bisa. Itu tobat. Yang kedua sholat hajat. Kita punya hajat, Bapak mau mudik, sekarang cek dana saldo Bapak 3 juta. Ya Allah mau mudik ke Jawa Timur 3 juta kurang, ya Allah tolong di bulan barokah. Terserah engkau ya Allah, engkau kasih rezeki dari mana kek ya Allah. Cering, mudah-mudahan ada SMS, ada notifikasi, tabungan Bapak nambah. Alhamdulillah. Nek rezeki itu urusan Allah Pak. Bapak yang penting syariatnya jalan, keluar rumah, naik mobil, kerja, absen, taat azas, tingkatkan kinerja, hormat pimpinan, itu kan bagian dari syariat aja. Yang ngasih sunnah Allah, yang maha pemberi rezeki. Karena kalau Allah punya mau, biar Bapak mau dapat duit, udah mau ditangani, tapi kalau Allah punya mau, bisa aja dibatalkan sama Allah. Orang yang niat baik itu hatinya dibalikin lagi sama Allah, ditarik sama Allah bisa. Karenanya Bapak minta mengetuk sama Allah, ya Allah saya mau mudik, duit saya cukup, karena saya ingin sedekah di kampung saya. Insya Allah. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian di ayat ini juga jangan lupa walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasa. Jangan gini Pak, alhamdulillah saya udah puasa 23, tinggal 7 hari lagi, mau nyantai-nyantai aja kali lah. Udah capek gue puasa dari kemarin, terawih juga capek banget. Maka jangan salah, di era sekarang ini ada istilah perpindahan dari masjid ke mall, pindah jamaah dari masjid ke pasar. Betul nggak Pak? Dari masjid ke bandara, bener apa bener? Dari masjid ke stasiun, ngapain? Mau pulang kampung tadi. Jadi dia udah sibuk, terutama ibu-ibu ini lagi belanja, nyiapin daging, nyiapin makanan. Padahal Rasulullah bilang,
laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu yazid. Lebaran mah gak harus baju baru, setuju? Tapi tetap aja beli ya. Memang nggak harus, kalau nggak punya duit. Yang punya duit mau beli Pak Ustadz, ya utamakan anak-anak kita Pak, beliin dulu. Istri kita biar giran dulu, Bapak mau belinya belakangan. Bapak biasanya ngalah ya Pak ya. Tapi yang duitnya banyak, udah Bu, nih duitnya, Ibu beliin, Bapak dan anak-anak semua beliin, mertua beliin, mantu beliin, ya kan, nenek kakek beliin. Orang-orang yang pulang kampung tuh gak siap tuh Pak, tentengannya, makannya, bajunya untuk sedekah ke orang lain. Dia beliin peci, dia beliin sajadah, beliin mukena, beliin jilbab. Alhamdulillah Pak. Ya itulah rezeki kita yang kita merantau, kita sedekahkan, mereka senang, Bapak dapat pahala. Waduh, udah pada cium tangan itu Pak. Entah harganya berapa dari Tanah Abang, pokoknya bajunya muslim baru, baju koko. Padahal mah yang murah-murah juga banyak kan banyak. Ya seperti sarung juga kan, ada sarung BHS yang paling mahal. Tapi ada wadimor, ada gajah duduk. Gajah bisa duduk. Cari yang murah, bisa ngasih sarung dengan teman-teman dan saudara kita. Alhamdulillah. Sempurnakan puasa, kemudian Pak, walitukabbirullah. Setelah puasanya selesai, nanti 29 hari atau 30, nunggu pengumuman Menteri Agama, sidang isbat, lihat bulan hilal. Hilal se-Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah. Bapak tenang aja Pak, kita matanya cuma dua, kita gak punya ilmu melihat bulan, melihat hilal. Ustaz, udah lebaran belum? Sabar, nunggu pengumuman Kementerian Agama aja, cari aman aja kita mah. Betul nggak Pak? Dalam urusan begini mah serahkan ke ahlinya. Siapa ahlinya? Kenapa Kementerian Agama? Karena Kementerian Agama pakai majelis ulama, orang NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, apa aja dipanggil suruh melihat hilal. Setelah itu sidang isbat, baru ditetapkan saudara bahwa kita besok berlebaran. Mudah-mudahan tahun ini lebarannya bareng-bareng. Amin. Andai berbeda itu biasa lah Pak, nggak apa-apa, saling menghormati, dan itu Indonesia udah dewasa ya, nggak usah jelek-jelekin. Malah kalau bagi Ustadz malah enak Pak. Hari ini lebaran dia bisa khutbah Idul Fitri, besok lebaran lagi dia khutbah lagi. Jadi Pak Ustadz khutbahnya 2 masjid. Nah, tapi itu Ustadz geblek juga. Masa dia batalin puasa kan? Otomatis kalau dia memang yakinnya lebarannya lusa, batalin puasanya kan lusa. Maka jangan khutbah di 2 tempat, itu hanya untuk bercanda. Saudara, setelah kita takbiran, mudah-mudahan nanti, jadi takbiran itu bagian akhir dari rangkaian Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak harus hafal, Bapak harus bisa, Bapak harus berani megang mic, malu sama anaknya. Anak Bapak biar latihan takbir, bapakku aja takbir kok, aku nggak bisa, malu. Apa-apalin saya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak apalin dulu takbiran sampai jam berapa Bapak kuat. Kalau bisa sampai menjelang subuh, sholat subuh. Kalau nggak kuat ya tidur dulu, nanti bangun lagi bisa ikut takbiran lagi. Bahkan ada tradisi yang malam takbir bapak-bapak karena ngantuk disediain kopi sama pengurus masjid, makan ketupat, lontong, apa baik ada, gorengan lengkap Pak, sirup. Bapak bisa tidur di masjid dalam tanda kutip, bukan tidur kayak di rumah ya. Ada sekedar nilai ngantuk, nanti takbirannya gantian. Kenapa? Ini penting Pak, ini syiar. Ini standar kita ini rata-rata ketika takbiran enak di depan TV, nggak mau ke musola, nggak mau ke masjid, nggak mau takbiran. Rokok ya, gua merdeka, gua mah puasa, gua udah bebas, malah takbiran lebaran. Iya, tapi Bapak takbiran. Yang rokok kan boleh juga. Kalau masjid melarang Bapak ngerokok, itu pengurusnya kurang gaul. Kan rokok bisa di luar, ada tempatnya. Oh di sana. Pak, sono ngopi, di sini 5 orang takbiran, di sebelah sono ngerokok, dibolehin dong Pak. Kenapa Bapak larang? Nggak boleh larang Pak.
Kan bukan narkoba rokoknya. Rokok itu hukumnya makruh. Ya kalau di depan sini atau sambil ini ya songong. Ada tempat-tempat khusus yang boleh smoking area. Di Arab Saudi smoking area, di Jeddah, Mekah, Madinah smoking area. Indonesia super bebas. Begitulah idealnya menjadi pengurus masjid yang demokratis, moderasi beragama. Wong saya ini buka puasa di kantor saya, Kristen ikut, Hindu ikut buka, nggak apa-apa Pak. Dia bilang moderasi beragama. Silakan aja. Dia maksudnya cuma nemenin kita doang Pak. Cuma nemenin ngurmatin yang puasa, tapi dia nggak puasa, cuma ikut hadir acara. Dan itu bukan ritual kayak orang sembahyang. Nah, inilah bangsa negara kita atas dasar negara Pancasila itu josnya di situ. Bukan berarti orang Kristen disuruh sholat, enggak juga. Atau bapak menyembah di sana di gereja dan enggak juga. Lakum dinukum waliyadin. Kalau yang itu enggak boleh Pak. Saya lanjut Pak, sebentar lagi selesai. Nah, terakhir sebelum lupa itu semua, bapak sholat tahajud udah, sholat tobat udah, langsung sahur. Sahur bapak jangan terlalu malam, dideketin menjelang subuh aja. Itu lebih sunnah. Tapi hati-hati, jangan juga terlambat. Karena kalau terlambat, kurang 5 menit, kurang 10 menit, sampai pengen ngerokok, nggak kebagian makan, pengen makan nggak kebagian ngerokok, pengen ngopi nggak kebagian, akhirnya makan sambil ngerokok sambil ngopi. Salah-salah buatan itu nasi campur dengan rokok. Nah inilah suka dukanya orang rokok kalau telat sahur. Makanya sahurnya ya pengertian setengah jam, 45 menit, sehingga nanti kita nggak ngantuk. Yang musibah itu kalau bapak sahur, habis sahur tidur. Jangan Pak. Sholat subuh bapak sayang banget Pak. Makanya sahur itu kurang berapa? Kurang 20. Bapak subuhnya gaspol. Nah kalau sahur jam 2, jam 3 ngantuk tunggu dengan AC. Salatu khairum minan naum. Bodoh amat, guru ngantuk banget ini. Semalam mana begadang lagi. Jadi nggak subuh ya Pak. Sayang sama saya. Sayang. Setelah subuh bapak selesai. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya ingatkan segera bayar zakat. Saya nggak tahu umur kita ini nyampe rumah atau tidak, nyampe kampung mudik atau tidak. Nggak ngerti Pak, nggak ada jaminan. Biar kita lebih sehat begini, kita nggak tahu umur, segera bayar. Zakat fitrah aja dulu ya, murah-murah aja dulu. Kalau zakat mal bapak itu pelan-pelan. Tapi zakat fitrah yang masih. Kenapa? Aqimis sholat wa atuz zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Sholat doang nggak zakat nggak beres. Maka sholat dan zakat jadi satu. Kemudian bersyukur atas tuntasnya Ramadan terakhir itu Pak. Wala'allakum tashkurun. Karena 1 Ramadan selesai, sampai 10 hari lolos, 20 hari lolos, 30 hari lolos, maka ya Allah saya bersyukur, saya ketemu Idul Fitri. Idul Fitri berbeda dengan Lebaran. Yang Lebaran gak puasa juga Lebaran. Mereka sama-sama merayakan Lebaran, tapi tidak bisa Idul Fitri. Siapa dia yang beridul Fitri? Orang yang beridul Fitri adalah orang yang berpuasa dan traweh. Itu baru jos. Idul artinya kembali, Fitri artinya fitrah, fitrah artinya suci, kembali suci. Kita nggak punya dosa, maka ketika Idul Fitri jadi, misalnya kita mati, surga Pak. Orang nggak punya dosa, alhamdulillah. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan panjang umur ya Pak ya, supaya Ramadan tahun depan ketemu lagi, Ramadan lagi ketemu lagi, kita masih bisa mendidik anak-anak, cucu-cucu kita terus panjang umur, tapi dalam keadaan sehat walafiat. Iya, begitu Bapak. Semoga Al-Fakir Cakmur ini karena di akhir ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal minna minkum taqabbal ya karim. Selamat menuntaskan 7 hari lagi dan selamat yang mau mudik. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita masih banyak yang sakit hari ini, mudah-mudahan disembuhkan.
Saudara kita, cangcing kita yang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan bapak-bapak gaspol ibadahnya tuntas, tidak punya hutang puasa, tidak punya hutang tarawih, tidak punya hutang zakat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.